Finlandia, sebuah negara dengan penduduk 5,5 juta, setara dengan Surabaya di Indonesia, sempat mencengangkan dunia karena dianggap memiliki sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Dan saya menerima banyak pertanyaan dari di Quora Indonesia khususnya, dan juga sempat menonton berbagai macam video yang mengulas berbagai sisi pendidikan di Finlandia, dan juga ada beberapa artikel yang sudah saya baca. Dan bahkan ada sekolah juga di Indonesia yang saya baca di media menyatakan dirinya sebagai sebuah sekolah yang menerapkan sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan yang dibuat oleh sekolah tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Dalam video ini saya akan membagikan sistem pendidikan di Finlandia, tetapi saya tidak bisa membagikan seluruhnya karena terlalu banyak. Jadi saya akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian yang semoga bisa bermanfaat buat sahabat SDP semuanya, khususnya buat pengelola sekolah, buat guru yang gregetan, pengen tahu seperti apa sistem pendidikan di Finlandia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, kasih komentar supaya kita bisa saling belajar. Karena ketika saya berbagi, Anda belajar. Ketika Anda berkomentar, saya juga belajar. Ya? Secara umum, tidak ada yang spesial dengan sistem pendidikan di Finlandia. Anak mulai diperkenalkan dengan dunia pendidikan ketika berusia 2 tahun di sebuah tempat yang disebut sebagai päiväkoti. Päiväkoti ini kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, kita bisa menyebutnya seperti sebuah daycare. Dan daycare ini keluarga akan diminta berkontribusi, jadi tidak gratis, dan kontribusinya tergantung dari penghasilan orang tua. Tapi secara umum, daycare diberikan secara gratis karena memang batas penghasilannya gitu cukup tinggi. Jadi secara umum, keluarga di Finlandia bisa menikmati daycare dengan gratis. Kemudian di usia 6 tahun, anak mulai masuk ke sebuah level yang disebut sebagai eskari. Ini adalah 1 tahun. 1 tahun ini mereka persiapan untuk sekolah, persiapan untuk kelas 1 SD begitu ya. Kemudian di umur 7 tahun mereka masuk ke sekolah dasar, berlanjut terus sampai dengan 12 tahun. Karena baru-baru ini pemerintah Finlandia menetapkan wajib belajar selama 12 tahun. Dengan demikian, maka pemerintah atau negara dalam hal ini menanggung semua biaya pendidikan. Dalam hal ini termasuk buku, alat tulis, kecuali untuk kelas trip ya. Kalau kelas mau melakukan perjalanan keluar kota atau mungkin keluar negeri untuk belajar sesuatu, mereka harus bayar sendiri. Selesai dari SD selama 6 tahun, maka anak akan masuk ke level SMP selama 3 tahun. Setelah di SMP ini nanti bisa lanjut ke SMA atau ke SMK. Tetapi mulai di level SMP ini, siswa boleh memilih beberapa mata pelajaran yang mereka inginkan untuk ditekuni lebih lanjut. Biasanya mulai di kelas 8 dan di kelas 9. Misalnya seperti bagaimana mengenal alam dengan lebih baik. Ini di luar pelajaran biologi ya. Jadi kadang-kadang mereka akan camping di hutan, mereka akan menjelajah hutan, mereka akan rafting, bermacam-macam. Intinya adalah mereka akan menjelajah alam dan belajar secara langsung dari alam. Ada juga kelas cooking, memasak, ada kelas entrepreneurship dan sebagainya. Drama juga ada. Jadi ini pilihan-pilihan yang dapat diambil, dan setiap sekolah bisa bervariasi tergantung dari dana yang mereka miliki. Setelah masuk di level SMP selesai, mereka bisa memilih antara jalur SMA atau jalur SMK.
Nanti yang masuk ke jalur SMA, mereka akan bermuara ke universitas. Sedangkan yang di SMK, mereka akan melanjutkan ke kuliah setingkat dengan politeknik. Nah, pada edisi kali ini, saya akan fokus membahas tentang deker atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagai paifakoti. Paifa itu hari dan koti itu rumah. Jadi ya dibuat mirip-mirip ya, cukup dekat situasinya antara hari-hari di rumah, kira-kira seperti itu. Nah, deker ini atau paifakoti yang ada di Finlandia disediakan hampir di setiap daerah setingkat kelurahan. Memang di tempat ini, di negara ini tidak mengenal RT, RW, kelurahan, kecamatan, sebagainya. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang sudah diberi nama khusus dan di daerah itulah pemerintah mendirikan yang namanya paifakoti. Dan paifakoti ini memiliki gedung khusus dengan ruang kelas, ada ruang bermainnya, ada area bermainnya, dan cukup lengkap dan didanai oleh pemerintah. Walaupun juga ada beberapa paifakoti yang didirikan oleh lembaga swasta. Tetapi di dalam segala sesuatu mereka punya sistem yang sama. Paifakoti yang disediakan di tiap daerah di tingkat semacam kelurahan menerima anak-anak mulai dari usia 2 tahun. Jadi ketika anak di usia 2 tahun, anak mulai diperkenalkan dengan dunia pendidikan. Tetapi ada juga yang mulai membawa anaknya masuk ke paifakoti di usia 3 atau 4 tahun. Ini terserah dari keluarganya. Nah, jika kedua orang tua bekerja, maka bahkan anak bisa dititipkan di paifakoti ini sampai dengan jam 4 sore. Tapi juga ada aturan jika salah satu orang tua tidak bekerja, maka anak hanya boleh datang ke paifakoti maksimal 3 kali seminggu. Dan selama ada di paifakoti, anak-anak dalam berbagai macam aktivitasnya itu dipantau dan ini diinformasikan kepada orang tuanya. Sehingga orang tua pun bisa mengerti perkembangan anaknya walaupun mereka tidak secara langsung mengamatinya. Kegiatan di deker dimulai jam 8 pagi. Jadi orang tua akan mengantar anak-anaknya masuk ke deker jam 8 pagi dan kegiatan pertama adalah makan pagi bersama. Hal ini saya ketahui dari cerita dan pengalaman istri saya ketika dia praktek bahasa di paifakoti sehingga dia mengikuti berbagai macam ritual yang ada di sana. Kemudian bisa bermain, bisa di dalam ruangan, di luar ruangan, ada cerita yang disampaikan buat anak-anak, seperti itu. Kemudian jam 11 mereka mulai makan. Memang makan siang mereka di Finlandia jam 11 siang. Setelah makan mereka tidur. Tidak perlu kaget karena memang setiap paifakoti mereka punya kamar dengan banyak kasur dan anak-anak akan tidur di sana. Setelah mereka bangun tidur, biasanya akan ada snack siang sekitar jam setengah 2, jam 2 dan mereka bisa lanjut dengan berbagai kegiatan yang lain. Kadang-kadang anak-anak dibawa keluar jalan-jalan ke taman, ke ke perpustakaan juga bisa. Yang menarik adalah mereka tidak dibawa dengan kendaraan, tetapi mereka berjalan. Jadi ada aktivitas fisik juga yang mereka lakukan. Yang paling seru adalah waktu menyaksikan anak-anak paifakoti ini, mereka dibawa oleh gurunya begitu ke sebuah tempat dengan berjalan kaki, dan gurunya ini memegang seutas tali, kemudian tali ini di-extend ke belakang, dipegang oleh anak di belakangnya, dan demikian seterusnya. Menarik ya? Nah, untuk bisa bekerja sebagai pembimbing di sebuah paifakoti, seseorang harus memiliki ijazah khusus yang berhubungan dengan pendidikan di tingkat anak-anak batita balita, kira-kira seperti itu. Jadi ada kualifikasi yang diperlukan untuk hal ini.
Dan karena natur anak biasanya berbicara dengan kosakata yang terbatas, dengan struktur bahasa yang sederhana, maka Paifakoti juga menjadi tempat rujukan buat orang asing yang sedang belajar bahasa Finlandia dan mereka dikirimkan ke sebuah tempat untuk praktek menggunakan bahasanya itu. Jadi di situ anak-anak juga belajar berinteraksi dengan orang asing, tapi tetap berinteraksi dengan bahasa ibunya gitu ya. Dan ini win-win solution, artinya orang asing yang belajar bahasa juga bisa belajar dari anak, bisa bertanya dengan orang di sekitar situ. Anak-anak juga belajar berinteraksi dengan orang asing. Finlandia menempatkan anak di Paifakoti pada naturnya, yaitu bermain. Dan anak biasanya dikelompokkan berdasarkan usianya. Anak juga tidak dibebani dengan kegiatan calistung, baca tulis hitung. Dan rata-rata mereka menggunakan situasi bermain untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya mengenal warna, mengenal huruf, mengenal angka. Hanya itu. Sehingga cukup minim gitu ya isi mata pelajaran yang ada di Paifakoti. Tetapi sebagian besar justru porsinya adalah pada masa bermain. Kalau kita melihat situasi Paifakoti yang ada di Finlandia, maka saya teringat dengan yang namanya PAUD, program PAUD, pendidikan anak usia dini yang biasanya diselenggarakan di rumah warga. Sekarang ini juga ada beberapa fakultas pendidikan yang menawarkan program guru untuk menjadi guru di PAUD. Di sisi lain ada juga banyak PAUD yang masih mengandalkan sukarelawan yang seringkali juga tidak melewati masa pelatihan sama sekali. Bahkan ada beberapa PAUD yang memberikan semacam mata pelajaran lebih banyak belajarnya daripada bermainnya, seperti itu. Dan anggapan yang selama ini timbul adalah PAUD yang demikian, yang memberikan mata pelajaran, yang mengajarkan anak untuk menyiapkan mereka dari sekolah adalah PAUD yang berkualitas. Lalu bagaimana dengan sekolah yang menyatakan dirinya sebagai sekolah yang menerapkan sistem pendidikan di Finlandia? Menurut saya hal ini tidak mungkin. Kenapa alasannya tidak mungkin? Saya akan bahas dalam video yang lain karena memang cukup panjang bahasanya. Secara umum adalah sebuah sistem pendidikan pasti mencakup dari hulu sampai ke hilir. Sehingga menerapkan satu bagian kecil dari apa yang dilakukan di Finlandia terkait dengan pendidikan tidak bisa disebut sebagai menerapkan sistem pendidikan di Finlandia. Jadi hari ini kita belajar tentang PAUD di Finlandia yang disebut sebagai Paifakoti. Jika Anda adalah seorang sukarelawan yang mengelola PAUD, bagaimana Anda mengelola PAUD di bawah tanggung jawab Anda? Jika Anda, sahabat SDP, adalah mahasiswa program PG PAUD, apakah Anda mendapatkan sesuatu yang baru dari video yang saya bagikan pada hari ini? Silakan tulis di kolom komentar supaya saya pun juga bisa mengerti karena saya belum pernah kuliah sama sekali di PG PAUD. Saya berharap semoga info hari ini bisa menambah wawasan kita semua terkait dengan salah satu bagian dari sistem pendidikan di Finlandia. Bagian yang lain saya akan bahas pada seri-seri berikutnya karena cukup panjang. Sampai jumpa.